lagi semua? Ada sudah semua? Belum Pak. Mana kawannya? Daniel, Evan, Garikus, Cina, Dino, Rachela, Irene, Justin, Jenny, Jesse Natalia, Kenal, Kesia, Yuri, Dona, Nelson, Kesia, Rafael, Niko, Selvi, Tokyo, Iwan Andel, Valentina, Vania Vanessa, Vania, Vincent, Viola, Stefania. Oke, baik, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Setelah minggu lalu saya berhalangan hadir karena ini masih ada bekas sakit ya, kecelakaan tidak mengenal jadwalnya, tidak ada jadwalnya, jadi siapa saja, kapan saja bisa terjadi musibah. Ya baik, untuk hari ini kita akan masuk kembali ke materi dari bab 1 yang sudah kalian buat dalam bentuk ringkasan materi di penugasan minggu lalu, yaitu penerapan berpikir komputasional dalam menyusun algoritma Sudoku. Pada pertemuan yang lalu ada tugas ya, untuk sudah dikerjakan dengan baik. Nah, untuk hari ini kita coba cek kembali, nah, apakah yang sudah kamu pelajari itu masih kamu ingat. Jadi bab 1 dari materi informatika di kelas 9, di bagian pertama itu elemennya masih berpikir komputasional, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7
dan kelas 8 yang lalu. Nah, namun di kelas 9 secara khusus kita akan menerapkan berpikir komputasional itu dalam merancang algoritma Sudoku. Ini tugasnya. Nah, karena itu tujuan pembelajarannya coba kamu baca yang pertama apa di sana? Dan yang kedua dan yang berikutnya ya. Dan yang keempat dan terakhir. Nah, jadi ini 5 tujuan pembelajaran yang kita capai untuk bisa menerapkan berpikir komputasional dalam merancang algoritma Sudoku. Nah, dalam merancang algoritma Sudoku. Nah, di mind map yang sudah kamu bikin, yang sudah kamu buat ya, apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma ya, ya. Kumpulan instruksi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Kumpulan instruksi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana yang lain? Nah, yang kedua, di situ ada program. Apa sih yang dimaksud dengan program? Lalu apa perbedaan antara program dan algoritma? Program dan judulnya algoritma dan pemrograman. Yang dimaksud dengan program data-data aplikasi yang dibuat. Apa lagi? Program. Apa itu program? Di Senandung. Ada. Menyediakan sintaks dan struktur data yang diperlukan untuk menjalankan algoritma tersebut. Nah, lalu perbedaan antara algoritma dan program. Apa perbedaannya? Algoritma menunjukkan logika dari sebuah program. Kalau program menyediakan sintaks dan struktur data yang diperlukan untuk menjalankan algoritma tersebut. Jadi program itu menyediakan sintaks untuk menjalankan algoritma. Betul ya? Oke, sekarang kita lihat
berpikir komputasional dulu sebagai bagian yang terpenting, merupakan pokok dari materinya, berpikir komputasional. Dan di kelas 7 yang lalu kamu juga ada pelajari bab khusus tentang berpikir komputasional. Kemudian di kelas 8 juga, kelas 7, kelas 8. Nah, sekarang kita lihat berpikir komputasional itu adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan proses berpikir seperti yang dilakukan oleh komputer, tetapi diterapkan oleh manusia. Jadi berpikirnya tidak dilakukan oleh komputer. Nah, komputer itu juga bekerja atas dasar program-program yang sudah dibuat oleh manusia. Jadi bukan beli komputer dia sudah otomatis berpikir, tapi program-program yang ada di komputer itu sesungguhnya adalah hasil karya manusia. Nah, karena itu ya, pendekatan dalam hal ini tetap diterapkan oleh manusia. Jadi ini bukan berarti kita harus menjadi programmer, tetapi kita juga menggunakan cara berpikir yang sistematis, logis, dan efisien untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Ada 4 pendekatan atau 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu gunanya untuk apa? Untuk memecahkan masalah yang besar menjadi kecil. Kemudian 2, pengenalan pola. Yaitu pola itu yang mirip, yang serupa, yang cara kerjanya sama, itu pola. Kemudian abstraksi, itu fokus pada hal penting, abaikan yang tidak relevan. Lalu yang kita pelajari di kelas 9 khususnya adalah algoritma. Bagaimana kita menyusun langkah-langkah yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk solusi terhadap suatu masalah. Nah, kita lihat ini contoh yang terkait dengan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, kalau kamu mau masak, membuat mie instan, nah maka di sana juga ada berpikir komputasional yang melibatkan 4 komponen tadi. Ada dekomposisinya, ada polanya, ada abstraksi, ada algoritmanya. Nah, dekomposisinya mulai dari kegiatannya ya, mulai dari menyiapkan air, kemudian merebus airnya, membuka kantong indominya atau mie-nya, kemudian menuangkan bumbu. Nah, bumbu itu kan bisa saja beberapa macam bumbu yang ada di satu bungkus mie instan, tergantung dari mereknya. Ada yang satu kantong, ada yang campuran. Nah, maka itu merupakan bagian dari dekomposisi. Kemudian yang pola, nah polanya kan pasti sama urutannya, urutan memasak. Nah, masaknya itu kamu mau langsung di kualinya atau disiapkan di dalam mangkok dulu, nah, tergantung dari mie yang kamu masak itu sendiri. Kemudian abstraksinya fokus ke langkah yang fokus saja. Jadi misalnya kalau kamu masak mie kan tidak perlu pikirkan ada sayuran, ada lauk pauk yang lain, kemudian ada garam micin. Jadi mie-nya sendiri sudah ada bumbu yang lengkap. Lalu algoritma, kan jadi instruksi yang jelas. Algoritma
algoritmanya. Langkah-langkahnya mulai dari mana? Mulai dari mana kalau kamu masak mie instan? Siapin air, Dan yang kedua, rebus airnya, Habis itu buka buka minyak, terus minum. sudah tuangkan bumbunya pakai lagi. Kalau air sudah lumayan mendidih, masukkan ini. Nah, masukkan mie-nya. jika sudah matang disajikan. Sudah tuangkan bumbu. Tuang. Siapa lagi? Diaduk. Diaduk. Kemudian baru Tuang ke wadah. dibuang ke wadah untuk siap Sajikan. disajikan. Nah, ini contoh berpikir komputasional dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, lalu selanjutnya ini ada algoritmanya, urutkan jadi instruksi yang jelas. Jadi tadi di awal saya sudah tanyakan kali mengenai definisi algoritma. Itu adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya tadi sama, kurang lebih sama, kita membuat mie instan, kemudian juga contoh lain membuat teh manis, kemudian mengikat tali sepatu. Nah, kalau kamu mengikat tali sepatu, caranya bagaimana? Coba algoritmanya. Pagi hari kamu mau berangkat ke sekolah, jadi ikat tali sepatu. Langkah pertama, Siapkan sepatu. Buka tali sepatu. Siapkan sepatu. siapkan sepatunya, Masukkan kaki ke sepatu. masukkan kaki ke sepatu, Mengikat tali. mengikat talinya. Sudah rapi, siap seragam. Itu ya. Kemudian contoh lain, misalnya algoritma memesan makanan. Algoritma memesan makanan. Kalau kamu pergi ke rumah makan, ke restoran, algoritma seperti apa coba? Panggil kasir. Ya, Bukan kasir. Klien langsung ke kasir. Meminta menu. Meminta daftar menu. Makan dulu. Meminta daftar menu. Kemudian yang kedua, Memesan menu makanan apa ya? Sama makanan. Habis itu setelah itu Serahkan kepada pelayan. oke, dan kita lihat dari yang kamu jawab, apakah sudah Saya menyerupai? mengambil contoh kasus algoritma dari sebuah kondisi yaitu pemesanan makanan. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kegiatan tersebut. Lalu bagaimana algoritma sendiri dari sebuah proses pemesanan makanan tersebut? Algoritma pemesanan makanan. Tentu saja yang pertama, untuk kita sebagai pelanggan yaitu singgah ke rumah makan. Yang kedua, pelanggan menentukan pilihan makanan melalui menu yang tersedia. Yang ketiga, jika makanan sesuai selera konsumen, maka mereka akan jadi memesan. Jika tidak, maka tidak akan ada pemesanan. Yang keempat, jika pelanggan jadi memesan, maka menu akan terpilih. Yang kelima, pelayan akan melihat stok makanan. Jika tersedia, maka akan diproses. Jika tidak, pelayan akan menyarankan konsumen untuk memilih menu yang lain. Yang keenam, setelah proses konsumen akan menerima makanan yang sudah dipesan. Yang ketujuh, selanjutnya akan terjadi transaksi pembayaran di kasir. Yang kedelapan, kasir akan memberikan kwitansi atau bukti pembayaran. Lalu yang terakhir, jika semua tahapan telah dilalui atau makanan sudah dibayar, maka konsumen akan pergi meninggalkan rumah makan. Lalu bagaimana proses pemesanan makanan tersebut? Di sini kita dapat lihat terdapat simbol terminator sebagai awal dari sebuah program, yaitu saat konsumen datang. Lalu ada simbol flow line yang menunjukkan ke konsumen memilih menu dengan memakai simbol proses.
Lalu ada simbol decision, jadi pesan atau tidak. Lalu dilanjut lagi ada simbol input output saat menu terpilih. Lalu dilanjut ada simbol decision lagi saat pelayan memastikan stok makanan ada atau tidak. Jika ada makanan langsung diproses, jika tidak, pelayan akan menyarankan konsumen untuk memilih menu lain. Lalu jika sudah pesanan diproses, lalu terjadi transaksi di kasir menggunakan simbol proses. Lalu ada lagi memakai simbol proses, yaitu saat konsumen menerima kwitansi. Lalu yang terakhir menggunakan simbol terminator lagi saat konsumen pergi meninggalkan rumah makan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, itu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langkah-langkah, urutan langkah-langkah urutan makanan. Nah, kalau di komputer tentu urutan langkah-langkah itu sama dengan urutan perintah-perintah yang akan dijalankan oleh komputer sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya tadi yang belum ada yang berhasil menjawab, pertanyaannya adalah apa itu program? Nah, program itu adalah kumpulan instruksi atau perintah yang ditulis untuk dijalankan oleh komputer. Yang ditulis untuk dijalankan oleh komputer. Nah, tentu penulisan program tersebut atau instruksi tersebut itu didasarkan pada algoritma yang sudah dibuat. Jadi sebagai contoh, kalau bahasa programnya menggunakan bahasa program JavaScript, nah maka dari algoritma berikutnya ditulis dalam bentuk programnya, nah kurang lebih seperti ini sintaksnya atau instruksi programnya di baris per baris. Nah, ini yang dimaksud dengan program. Ya, jadi istilah lain coding. Ya, kalau ada yang mau ikut, di kelas kita di bab ini kita juga bukan hanya mempelajari pseudocode-nya, tapi nanti saya langsung dipraktikkan dalam bentuk coding. Nah, sehingga nanti akan kita lihat mana yang kira-kira bisa kita gunakan, apakah yang aman dan ringan itu JavaScript. Kemudian ada Python, nanti saya harus selalu di komputernya, atau yang berbasis visual. Nah, ini contoh ya. Lalu kita lihat apa hubungan antara program dan algoritma. Hubungan antara program dan algoritma. Algoritma itu dirancang terlebih dahulu, kemudian program itu diimplementasi. Algoritma artinya menerapkan, implementasi itu artinya menerapkan algoritma menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian algoritma itu adalah rencana, sedangkan program adalah pelaksanaannya. Nah, itu perbedaan hubungannya. Ya, hubungannya rencana dan pelaksanaannya. Nah, jadi kalau hanya bikin rencana saja, nggak ada pelaksanaannya, kita bingung juga sejauh mana yang kita buat itu berdaya guna atau tidak, berhasil atau tidak. Nah, karena itu harus ada pelaksanaannya.
algoritma, menulis algoritma itu ada 3 cara ya, atau 3 bentuk. Yang pertama deskriptif, yang kedua flowchart, yang ketiga menggunakan pseudocode. Nah, ini yang kita mau pelajari secara khusus ini. Nah, contoh algoritma tadi kurang lebih dalam berpikir komputasional. Bedanya kalau berpikir komputasional tadi ada dekomposisinya, ada abstraksinya, dengan pola dan algoritma. Kalau ini algoritmanya secara langsung, hanya terus air. Kalau kita masak nih tadi, nah ini sudah kamu jawab tadi. Ini tambahkan bumbu, aduk rata, terus silakan disantap. Kalau sudah dingin, jangan panas-panas, kamu langsung santap. Ya, siapkan. Lalu algoritma dalam bentuk pseudocode. Algoritma dalam bentuk pseudocode itu adalah penulisan algoritma menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa manusia, atau dalam bahasa lainnya kode program semu. Kode program tapi sifatnya semu karena belum bisa dikerjakan secara langsung menggunakan bahasa programnya. Jadi kalau kita tulis algoritma, langsung kita tulis ke dalam bahasa pemrogramannya, dari algoritmanya itu kita salin langsung, nah itu tidak bisa dikenali oleh bahasa pemrograman tersebut, maka bahasanya harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di dalam bahasa pemrograman tersebut. Jadi tidak ada aturan yang khusus yang mengatur pseudocode ini, tidak ada aturan ketat seperti bahasa pemrograman. Mudah dipahami, mudah dibaca, digunakan sebelum membuat kode asli. Nah, struktur pseudocode, strukturnya ada di bukumu yang halaman berapa? Ada judul, ada deklarasi, ada implementasi, dan ada outputnya. Coba dia strukturnya halaman berapa? Struktur pseudocode. Yang nah, harus ada judul, harus ada deklarasi, harus ada implementasi, dan ada outputnya. Kemudian aturan dalam penulisan pseudocode juga menggunakan kata-kata kunci atau keyword, kata-kata kunci yang disediakan oleh yang mendekati dalam bahasa komputernya itu sendiri. Di sana ada input, ada repeat until, ada while do, kemudian if then else, ditambah juga dengan fungsi dan prosedur serta komentar. Nah, coba lihat di bukumu di halaman 17. Ada 17, ada while, ada repeat until, ada if then else. Nah, ini untuk menambahkan dari kata-kata kunci yang ada di sini. Jadi kalau kita mau menggunakan while do atau repeat until, maka kata kuncinya adalah ulangi dari sampai dengan. Kemudian kalau kita menggunakan if dan else, maka kata yang kita pakai dalam pseudocode-nya adalah jika, maka kemudian untuk tampilkan saatnya jam kelima. apa yang mau ditampilkan, masukkan apa yang mau dimasukkan. Jadi input, output. Inputnya bisa pakai input, bisa
display, bisa pakai receive, kemudian stamp, kemudian display itu untuk yang tampilkan atau print. Nah, ini kata-kata kunci yang digunakan. Jadi sebagai contoh, saudara untuk menghitung luas segitiga. Luas segitiga pertama mulai, kemudian masukkan alat sini tadi yang dimaksud di sini tadi. Nih masukkan alat, kemudian masukkan tinggi, kemudian hitung. Tuh luas segitiga berarti setengah alat kali tinggi, lalu tampilkan luas itu dari sini. Nah, alat sini tidak boleh kamu tulis di sini, berbeda dengan ini karena ini untuk data yang akan diinput oleh komputernya. Kemudian misalnya contoh lain meminta nama dan umur, maka mulai tampilkan, masukkan nama Anda, kemudian masukkan nama, tampilkan, masukkan usia Anda, masukkan usia, lalu tampilkan halo. Misalnya sini nama ini adalah nama yang kamu tulis sini, lalu usia Anda adalah usia yang kamu tulis sini, lalu tanda petik. Nah, dalam ketentuan penulisan pseudocode itu juga ada penggunaan tanda petik. Tanda petik gunanya untuk apa? Lalu ada tanda komentar digunakan untuk apa tadi? Ada tanda petik. Kenapa menggunakan tanda petik di sini? Nah, coba lihat di tadi ada komentar itu kan ada if then while komentar itu ditulis diapit tanda petik 1 atau petik 2. Ya, komentar. Jadi hanya untuk memberikan penjelasan. Jadi misalnya ini biasanya pakai kalau ini tanda petik berarti tulisan ini yang muncul. Ini muncul tulisan ini. Jadi yang garis 2 dengan tanda petik beda ya. Jadi kalau yang garis 2 itu untuk menjelaskan bagian-bagian dari algoritmanya, tanda petik itu menampilkan data literal, data yang sesungguhnya untuk bedakan data dan variabel. Nah ini contoh, ini dari algoritmanya kayak gini nih. Nah programnya, nah ini programnya yang bisa kamu tulis di handphonemu atau tulis di bahasa pemrograman. Contoh 2 yang ini tadi. Ini algoritma pseudocode-nya kayak begini. Di dalam programnya nanti yang bisa kamu aplikasikan itu harus diterjemahkan. Ini fungsinya untuk apa? Alat tinggi. Kemudian di sini ada luas segitiga, kemudian di sini ada konsol. Nah ini nanti akan dipelajari secara khusus dalam bahasa programnya. Ya, tuh. Jadi untuk berikutnya kita akan masuk ke penugasan. Tugas kelompok. Kelompok 3 orang, 3 supaya pembagiannya pas. Jadi kamu buat pseudocode untuk membantu pengguna memilih rute tercepat ke sekolah berdasarkan cuaca. Jadi
programnya harus ada dekomposisi, harus ada pengenalan pola, ada membuat atraksi, ada menyusun algoritma, kemudian menuliskan dalam bentuk pseudokodenya. Jadi proyek dan kolaborasi ini bisa menggunakan dokumen atau kertas untuk menulis pseudokodenya supaya tidak terlalu panjang waktunya kalau pakai kertas saja. Kemudian menggunakan internet di handphonemu dengan bijak untuk referensi mencari sumber yang bisa kamu gunakan. Kemudian nanti kalau sudah kodenya sudah ke dalam kode program, kamu bisa gunakan Scratch, Python atau JavaScript untuk yang sudah bisa buat programnya. Kemudian kerjasama dan hargai ide teman. Kemudian nanti dipresentasikan, tiap kelompok presentasikan kelompoknya. Kemudian jelaskan langkah-langkah berpikir komputasional yang terdiri dari ini tadi, 4 bagian ini. Kemudian kerjasama dan hargai ide teman, jelaskan langkah, lalu 4 balik dari guru dan teman. Dan untuk literasi digitalnya, kamu bisa gunakan situs .org, kemudian gunakan .it, kemudian gig4bit.org. Kamu bisa gunakan untuk lihat yang ini lengkap di sini ya. Ada pseudokodenya, ada short codingnya. Nah, kemudian bisa pastikan kamu evaluasi informasi sebelum digunakan. Kemudian hindari copy paste dari sumber yang tidak jelas. Kemudian gunakan AI seperti ChatGPT dengan bijak. Bisa dalam waktu kurang lebih 15 menit. Ya, 15 menit. Lalu tantangan berpesanmu dalam mengerjakan tugasnya nanti seperti apa? Bagaimana kamu tahu informasi digital itu valid atau tidak? Kemudian apa yang kamu terapkan di kehidupan sehari-hari? Oke, jadi tugasmu untuk yang pertama nih, referensi digitalnya. Kamu boleh pakai yang mana nih? Untuk hal ini ya. Ini tadi nih. Buat snowboard untuk membantu pengguna memilih rute tercepat ke sekolah berdasarkan cuaca. Bisa kerja 15 menit. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu. Kasih waktu 15 menit. Nih kalau gitu kamu tidak kalau jadi bertiga di sini. Ini sangat berempat. Sekarang berempat. Dari rumah.
Anda sudah ambil referensinya, literasi digitalnya. Sudah saya ambil literasi digitalnya. Oke, kodnya. Karena nanti di komputernya lama kali koneksikan ke HP-mu. Tapi satunya ya benar. Tinggal 10 menit lagi. Tadi kamu lihat di depan dulu. Saya bingung kompromi literasi digitalnya sudah saya kasih contoh di depan itu. Kamu mau kerja pakai yang mana yang paling cepat? Tadi judulnya siapa yang menulis? Silakan. Ini. Itu lihat. Tuan Mustafa untuk membantu dia pilih sekolah baca, maka harus ada komposisinya, harus ada pengenalan polanya, membuat atraksinya, lalu kemudian ada deskriptif dan protokol. Tidak masalah juga tapi jawabannya tergantung cuacanya bagaimana. Cuaca itu kalau dia komposisi cuaca, ada cuaca yang bagaimana? Nah, bagi buat
Nah,
menyelesaikan tugasnya. Sekarang
sudah ada 2 kelompok yang sudah berhasil. Anda belum sampai di sini, belum membuat Google dokumennya. Nah, coba nih kelompokmu maju ke depan. Nah, kamu dengan atau yang ini, mana yang Udah selesai, tinggal pakai ini. Nah, kamu maju. Saya belum pesan. Jadi bacakan hasil yang kamu dapatkan mulai dari komposisinya, polanya, lalu membuat praktik. Kemudian protoknya tadi diceritakan secara umum, kamu sudah praktikkan sampai di kode pengujian programnya. Bentar Pak, saya ada salah Pak. Ken, Pak, udah siapin. Nah, kamu lihat dulu. Saya belum selesai. Nah, yang itu lihat dulu yang hasil yang belum di dokumen aja kamu baca. Kode-kode. Ya. Semuanya dengar. Ini yang sudah presentasi sudah selesai, bisa presentasi. Nanti kamu yang lain dengar supaya nanti bisa menyesuaikan. Nah, lalu aplikasi literasi digital yang kamu pakai tadi apa dijelaskan? Oke. Udah ini. Bisa cerita lagi. Oke, silakan. Selamat pagi, nama saya akan menjelaskan tentang cara saya menulis JavaScript. Kita akan mengerjakan tugas ini dengan menggunakan langkah-langkah seperti dekomposisi, mengenali pola, abstraksi, dan menyusun algoritma. Saya menggunakan literasi digital referensi dari Gemini AI punya Google. Saya tinggal memasukkan perintah dan AI ini akan membantu saya mengerjakan dan menulis sedapat yang saya ingin gunakan. Kemudian saya memasukkan hasil tulisan AI tersebut ke dalam JavaScript dan Jadi posisinya coba dibaca dulu yang posisi. Dekomposisinya mendapat data cuaca, menentukan rute, memperkirakan waktu tempuh, membandingkan rute, memilih rute tercepat, dan menampilkan hasil. Yang pola jika cerah waktu tempuh normal, jika hujan waktu tempuh akan lebih lama karena kemungkinan macet atau kondisi jalan yang licin. Abstraksinya rute, cuaca, dan waktu tempuh. Algoritmanya memulai program, meminta pengguna untuk memasukkan kondisi cuaca saat ini, mendefinisikan rute-rute yang tersedia, periksa kondisi cuaca, dan membandingkan rute-rute yang akan dipilih untuk ke sekolah. Jika cuacanya cerah akan waktu tempuhnya akan cepat, jika hujan waktu tempuhnya akan lebih lama dari merah. Kemudian sajikan rute yang terpilih pada pengguna dan selesai. Oke, jadi itu yang kawan-kawan tadi sudah buat programnya ya. Sudah coba perlihatkan program di JavaScript tadi, kemudian kawannya bisa lihat. Jadi kalau kamu jalankan, dijalankan di run dulu. Nah, lalu yang prompt yang muncul apa di situ? Bisa pilih. Ini penggunanya akan memasukkan 2 jenis kondisi cuaca saat ini, cuaca hujan atau cuaca cerah. Jika kita memasukkan cuaca hujan, maka dia akan mengatakan rute tercepat ke sekolah adalah rute B dengan estimasi waktu 20 menit. Jika cuaca cerah, maka yang dipilih oleh konsol ini adalah rute A karena kondisi jalan biasa dan akan lebih cepat sampai ke sekolah. Nah, ada yang sudah sama dengan kawanmu? Sudah, betul. Sudah lagi yang lain? Sudah juga. Hasilnya sama. Bu Ana, mana yang sudah? Sama hasilnya? Tidak ada inputnya. Input meminta pengguna untuk memasukkan jenis cuaca, jadi hujan atau cerah.
Nah, kalau cuaca hujan cerah, nah mana jalur yang ditempuh yang lebih cepat. Nah, yang acak. Nah, sudah ada aplikasinya. Programnya, oke. Hasilnya sama. Apa benar sih? Buat cuacanya ini terus dia cari Ya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya untuk kamu yang sudah atau yang belum berhasil, kenapa tantangan terbesar dalam menyusun algoritma? Dari yang sudah kamu kerjakan, apa tantangannya? Tantangannya, Ya, tantangannya yaitu menjalankannya sih Pak. mendapat aplikasi. gimana? Memerlukan bentuk aplikasi dan juga tuh perlu penulisan kembali agar tuh yang pseudokodnya tuh menjadi Java, Oh ya, jadi dari pseudocode menjadi JavaScript. programnya, Ya. program dalam bahasa pemrograman. Ada lagi yang lain selain dari menerjemahkan dari pseudocode ke bahasa pemrograman. Kalau tadi menggunakan Java, JavaScript, dan sana menggunakan Python, ya. Nah, ada lagi yang lain tantangannya. Oke. Terus bagaimana kamu tahu informasi digital itu valid atau tidak? Informasi yang dihasilkan oleh AI tadi, ada pakai ChatGPT, ada pakai CPD AI. Tadi valid atau enggak? Dari mana kamu bisa mengetahuinya? Ada fitur double checknya di AI. Kalau tertulisnya nanti dia antara warnanya Ya. Itu di ChatGPT-nya. Oke, kalau ChatGPT-nya Bukan Pak, kalau saya Grox AI. Grok. Iya Pak, AI. yang dari Twitter. Ya. Oke. Ada lagi. Nah, apa yang akan kamu terapkan di kehidupan nyata setelah mempelajari kegiatan kita hari ini? Ya. Jadi kan bakal saya terapkan itu seperti kan di sini kan terbilang kalau untuk tercepat pun dari rumah dari sekolah itu kan kalau dalam kondisi cerahnya kan hanya 9 menitan. Jadi kalau cuacanya cerah saya bakal terapkan itu dan mungkin bisa sampai ke sekolah dalam 9 menitan begitu Pak. Itu yang cepat ya, kalau Ya. jalannya cuaca cerah, jalan tidak macet, nah, maka bisa lebih cepat. Ya. Dan lagi yang lain. Nah, bagi yang belum berhasil, nah silakan nanti belajar dari teman-temanmu yang sudah berhasil. Caranya bagaimana sehingga nanti kita semuanya bisa belajar dengan mudah dan belajar dengan cepat. Belajar dengan mudah dan cepat itu cepatnya itu kamu paham. Jadi bukan lalu cepat 100%, tapi tidak memahami apa yang dilepas. Setidaknya bisa alurnya itu bisa kamu lakukan dengan baik. Ya. Oke, silakan dulu kembali. Bukan Pak ya? Jadi untuk kali ini sebagai penutup, nah berpikir komputasional itu adalah strategi menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, pseudocode itu cara merancang solusi, untuk mengawali atau sebelum kita melakukan coding. Coding itu harus diawali dengan pseudocode-nya. Kemudian kolaborasi dan literasi digital itu sangat penting. Karena kalau kita mengandalkan yang di buku itu belum jadi sampai programnya. Kalau yang di buku, nah karena itu kita membutuhkan dukungan literasi di digitalnya. Sehingga ada yang sudah selesai, ada yang baru, ada yang baru mulai. Nah, itu ya.
yang sudah bisa tadi, ini 3 kelompok sudah berhasil nih. Buat kelompokmu ke spread Python atau yang lainnya yang sudah ada di perangkat kamu ya. Jadi sangat sudah, ini sudah, yang belum sangat sudah. Nanti Google Docs-nya cek apa? Ya, dikirim di grup filenya ya. Oke Pak. Jadi file dokumennya kalau dikirim ke grup supaya yang kelompok lain bisa juga mempelajarinya. Oke, saya kira itu ya untuk kegiatan belajar kita hari ini. Jadi bagi yang belum berhasil, kelompok yang belum berhasil, silakan bertanya dengan teman-temanmu yang sudah berhasil, caranya, langkah-langkah kerjanya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, sebagai penutup, coba kamu berdiri semua. Jadi setelah kursinya rapikan, kemudian yang masih Ya,